Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili dan ditemani dengan Mas Bojo. Kali ini saya akan membahas yaitu yang lagi rame, yaitu laki-laki berkedok cinta. Salah. Iya, darling. Cinta berkedok penipuan. Cinta berkedok penipuan. Nah, itu. Siapa yang menjadi korban? Siapa yang pernah menjadi korban? Siapa yang dikorbanin? Siapa yang dikorbanin? Ini ceritanya aku sebagai perempuan yang mungkin sudah pernah jadi korban dan laki-laki asli wong lanang nek Hongkong dan dia asli orang Indonesia. Jadi ciri-cirine cinta berkedok penipuan itu seperti apa? Menurut laki-laki. Menurut laki-laki. Nah, narasumbernya bojoku dewe, Mas Bojo Sandro Jabrik. Bagaimana ceritane? Tonton terus video saya sampai selesai. Ceng ceng ceng. Tarik, bro. Oke, untuk bojoku, jawab dengan jujur. Luwih seneng Hongkong apa luwih seneng Indonesia? Jawab dengan jujur. Santai ngono lho. Kalau aku ya enak kabeh. Kon milih kok enak Hongkong apa? Lah di Indo? sini tuh karena ada awakmu makanya jadi enak. Kalau aku pulang Indo, kemarin kamu suruh aku pulang Indo. Ya kan pulang Indo kan karena memang harus ada yang bayar rumah, harus ada memenuhi kebutuhan. Kan ya pulang Indo gak terus, kan balik eneh. Jadi sing nggarai di Hongkong ya karena aku duwe bojo. Karena duwe bojo. Iya, jelas Karena iku. cedak bojo. Iya, itu jelas itu. Itu alasan sing nomor siji sama sekali nomor siji. Oke, nomor siji karena dekat dengan bojo. Terus arek-arek ya apa ya perasaane? Ya jelas mereka jauh itu kan suami. terpaksa. Ayo rek, komen rek, Kayak- ya apa perasaane sampean? Ya jelas gak ditakoni mereka yang pertama itu nek iso milih ya. Heeh. Nah Indonesia tapi duit Hongkong, ngerti gak? Iya. Iya, gak bisa. Mereka mengorbankan semuanya Heeh. untuk mereka yang mengorbankan. Sekali lagi dia mengorbankan dirinya Heeh. untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Makanya anak, bojo, Ditinggal. tonggo sembarang kalir wis gak diurus. Sik darling, rempet sedikit ya. Kan kamu takon nang aku kan tadi. Iya. Terus iki pertanyaannya takon nang ngene mbak-mbak bisa. Iya, soalnya kan aku hanya ingin tahu juga sih perasaannya mbak-mbak iku piye. Wis jelas. Jadi Perasaane nek tolong iso- ya ora ya, komen ya perasaannya sampean iku piye. Jauh dari suami. Kalau bojoku senang di Hongkong karena dekat dengan pasangannya. Iya, jelas. Nah, itu kalau teman-teman istilahnya kan senang Hongkong apa senang Indo silahkan komen ya. Kita di sini saling komunikasi ya, Rek ya. Terus habis itu kalau senang Hongkong alasannya apa, kalau nggak senang Hongkong rasane piye? Aduh, teko bojo piye cerita ya, Rek, soalnya aku belum pernah. Tulis komen-komen di bawah. Yes, komen-komen. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah komen. Saya sangat terima kasih sekali dan kita saling komunikasi. Terus saiki pertanyaannya rada nyerempet sithik darling yo. Istilahnya keluar dari jalur. Iki nek pertanyaan keluar jalur. Memang jalur pertanyaannya opo? Berkedok penipuan berkedok cinta. Seru-seru ini. Ini tema yang bagus. Iya. Istilahnya kan Iki kajiannya Pathfinder. ini bukan Pathfinder tapi ini Yuli channel YouTube. Tapi ya dia itu kan bahas itu gitu. Karena Ya kita iya. secara praktek ya
temanya mungkin bisa sama, Ha-ha. tapi kan kitanya beda bahasnya. Iya. Oke. Soalnya dari Berkedok cinta. teman-teman dekat itu pengalamannya kayak gitu. Berkedok cinta. Heeh. Cinta berkedok penipuan. Pegatan ini. Nah, makanya kan iki kan Siri habis siri. dirimu kan laki-laki ya. Ya darling. bener, Oh. kamu harus tanya kepada narasumbernya. Iya, Ini pokoknya. narasumber laki-laki yang tepat ini. Jadi kita saling diskus ya. Teman-teman kalau mau diskus silahkan komen. Ini tidak mewakili laki-laki seluruh dunia, tapi paling tidak ini laki-laki. Yes, dan saya mewakili perempuan-perempuan yang berada di Hong Kong. Enggak. Kamu enggak mewakili, kamu bertanya saja. Aku bertanya aja ya. Iya, betul. Oke, aku hanya ingin menggambarkan perasaan. Bertanya saja, nanti perasaan mereka kan masing-masing. Iya. Lagi falling in love ya, kan gak iso. Nanti halu-halu mereka. Iya wes, Oh. ngomong. Terus saya pertanyaannya darling ya, Ah. kamu kan laki-laki. Betul. Dari tadi aku ya laki-laki. Iya. Terus iya. Mumpung suasananya apik. Istilahnya cinta berkedok penipuan. Iku menurutmu piye sih darling? Aku wis heran dan nggak paham. Jadi yang ini giliranku ngomong ya. Ha-ha. Jadi ya yang harus digarisbawahi itu kalau sudah cinta itu tai kucing rasa coklat. Betul. Nah, jadi tapi kenapa itu terjadi kepada teman-teman? Ha-ha. Nah, kenapa itu terjadi kepada teman-teman yang memang jauh dari keluarga, jauh dari semuanya. Jadi gini, perempuan itu sifat alamiah dasar itu kan pinginnya disayang, bener nggak sama perempuan? Terus diperhatiin nggak? Ya, salah satu aku mau nikah sama kamu kan juga karena itu. Ya disayang terus diperhatiin nggak? Nah, ya kan? Disayang, diperhatikan, terus keluhannya didengar. Itu alamiah sekali seorang wanita itu kepingin dibegitukan, itu alamiah dari dia muda sampai dia itu tua pun kalau Maunya seperti itu. dia diperhatiin, digatekno, itu kan otomatis seneng gitu loh. Nah, lantaran seneng diperhatiin, disayang. Nah, pada saat mereka ada di sini, ya kan, sekali lagi nih, dari pagi ke pagi lagi kan kerja toh. Yes, betul. Dari pagi dan pagi lagi kerja, otomatis rasa penat, rasa capek itu pasti muncul, pasti timbul. Nah, di saat dia cemas, capek dan muncul, sedangkan ini yang berkeluarga, sekali lagi yang sudah berkeluarga. Nah, terkadang mereka itu juga kepingin ketika telepon itu mereka masalahnya itu yang masalah mereka yang ada di Hongkong itu yang mau didengar. Tetapi kebanyakan yang di Hongkong justru malah mendengar banyak masalah yang ada di Indonesia. Paham nggak? Nah, dari situ. Artinya ketika yang di Indonesia itu ceritanya masalah, otomatis sumpek kan. Apalagi nanyain butuh iki bener nggak, sumpek. Tetapi ketika ada laki-laki hadir yang memberikan perhatian, mulai nggak tekno. Awalnya sih komen-komen. Sudah Ya. makan belum, say? Nah, awalnya komen-komen kan. Habis komen, kalau yang buaya kelas wahid ya, kelas top ya. Aku ngomong nang awakmu. Buaya atau garangan sing kelas profesional, itu nggak mungkin langsung inbox. Terus? Pasti komen. Kasih attention lah, perhatian, komen. Lama-lama dikasih komen, balas. Garangan kelas oke ya. Tapi kalau garangan sing jelas dulinan-dulinan, kayak di approve langsung inbox. Itu jelas. Nah, seperti itu. Jadi kondisi psikologi mereka yang lelah dan capek itu butuh untuk didengar. Butuh untuk disayang, butuh untuk diperhatikan, dan itu kebanyakan tidak mereka dapat dari justru orang yang mencintainya yang secara sah. Karena sama-sama sibuknya. Gitu loh. Wah, maksud dirimu ngomong. Maksud Ini sesuatu yang tak sampaikan, benar dan tidaknya komen-komen boleh. Terus aku Silakan. ingin tanya, yang membedakan antara kita serius benar-benar dengan telus seneng karo
penipuan berkedok cinta itu bedanya apa dari? Nah, ini. Jadi kalau dia itu laki-laki yang benar, Heeh. ciri-cirinya adalah nelponnya nggak bakal sering. Nelponnya nggak bakal sering. Ya, karena dia juga sibuk. Ya kan? Terus yang kedua, kalau memang dia atas dasar senang disamperin ke sini, apapun itu caranya, Apapun ceritanya. apapun ceritanya, itu gentle kan? Buktinya saya gentle nyari ke sini kan? Ya kan kamu kondisinya kenal emang di Hong Kong. Lah iya, kalau memang nyari kan datang ke sini toh. Tapi dulu kamu sebelum kita nikah itu kan juga tiap hari inten komunikasi. Ya karena kan sudah kamu mengiyakan apa yang kita bicarakan kan? Maksud nggak? Iya. Iya kan? Karena aku tahu posisimu pulang kan capek. Berarti kalau di sini berarti kalau jarang-jarang komunikasi ya nggak di skip itu termasuk di skip itu. Sebenarnya kan salah satu aku terus suka sama kamu kan karena inten banyak komunikasi. Iya, tapi kan kita udah memutuskan untuk yes kan. Sedangkan mereka kan belum tahu. Maksud nggak? Kan saya udah memutuskan serius. Iya kan? Kamu yang tak ajak. Berarti garis kamu bawah yang tak ya? ajak nikah kan? Bukan kamu yang ngajak aku nikah kan? Iya. Saya yang nanyain ke kamu mau nggak nikah sama aku kan? Iya, Gitu loh, laki-laki tuh begitu. Lah terus sekarang berarti garis bawahnya kalau arek-arek iku teman-teman iku kenal di sosmed atau di halu-halu kayak gitu. Kalau membuktikan cowok itu serius atau tidak, mbuh piye carane Ngejak nikah datang di Hong Kong. bisa datang ke Hong Kong, bisa datang ke orang tuanya. Ngejak nikah beneran. Itu baru serius Iya ya? jelas. Oh, berarti itu Jadi cinta murni tulus. bukan, Ingin- kita bukan masalah cinta murni tulus. Heeh, Dia keseriusan. Masalah cinta itu rasa. rasa. Jadi nggak bisa kita bilang itu cinta. Karena yang merasakan mereka. Tetapi kalau tingkat keseriusan, setidaknya pengalamanmu yang pertama, sing saiki loro, itu online, yes. terus datang ke rumahmu kan? Iya. Nah, itu serius. Paham kan? Jadi bedanya itu di situ. Kalau mereka senangnya serius, pasti alamatmu mana, rumahmu mana, orang tuamu mana, itu GPL. Iya, nggak pakai lama ya, Iya. langsung. Itu baru serius. Ya, bukan tapi kalau seneng-senengan ya itu cinta beda. berkedok penipuan, wes pokoknya hanya embel-embel. Iya, seneng-senengan, Hanya transfer sayang-sayangan. duit. Oh, oke. Meng. Meng Pak. Nah, dari Itu situ teman-teman teman-teman, ya. dari situ. Pokoknya teman-teman semua hati-hati, jangan sampai jadi korban eman-eman rasane loro ati iku nggak Kita ono nggak sing bisa, ngerti. kita nggak bisa Mm-mm. menyampaikan ke mereka jangan jadi korban, kita nggak bisa. Karena yang Cuma kita bisa tahu aja bedane ya. cowok serius sama cowok Makanya cinta berkedok penipuan kayak gitu satu loh. itu dia itu paham Mm-mm. serius dan enggak. Terus yang kedua begini, mereka itu teman-teman yang ada di sini itu wanita yang hebat. Itu yang harus mereka sadari dulu. Jadi ketika mereka yang hebat itu tidak pantas untuk mendapatkan laki-laki yang hanya bual. Maksud nggak? Laki-laki bual itu misalnya ya, Lapsapa, tam lapsapa. nggak gini loh, yang bual itu gini, dia itu nggak ngerti kalau si pihak perempuan itu kan kerja, harusnya dia dek sibuk nggak gitu, sibuk mas, ya sudah nanti lagi. Mantap. Ini baru pertama kali aku mendengar Darling. Baru saya tahu. Iya, ya seharusnya. Jadi mereka yang ada di sini itu menurut aku ya wanita hebat. Jadi ketika dia hebat, harusnya dia mendapatkan pasangan yang hebat juga. Nah, tidak dibutakan atas dasar rayu, gombal dan bual gitu. Jadi untuk bisa menilai atau mengukur bahwa teman-teman itu hebat, sekali lagi teman-teman itu ngerasa hebat, tantangin aja. Berani nggak ke rumah Minta gitu? tidak hanya nggak berani ke rumah. Aku lagi butuh ini mas, bisa nggak kamu beliin? Dan nanti dikiranya kita matrai. Jelas, justru nilainya dari situ. Nah, Ada satu contoh, cewek di Hong Kong nih, itu banyak dia minta sama pacarnya dari Korea. Jadi kamera
ya kan? Kamu juga tahu sendiri kan, ada juga kan kamera apa semuanya dibeliin nggak? Iya, dibeliin. Nah, itu dengan barang yang segitu aja dia mampu memberikan, layak untuk dipertahankan. Ya terlepas loh ya, terlepas dia di sananya, aku nggak ngelihat ya di sananya apakah dia ngeber ngalor ngidul atau sama aja, tetapi dia berani mengorbankan sesuatu buat yang ada di Hong Kong itu sudah one prestasi. 1 poin dapat. Oke. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi tes gitu loh. Kalau ataupun dia pacarnya di Indonesia, tes gitu loh. Aku butuh misalnya, ya kan, sempak. Nggak usah yang banyak-banyak, celana dalam yang kayak gini adanya cuma di Indonesia. Aku butuh hijab yang modelnya kayak gini loh mas. Lihat aja. Reaksinya piye? Kalau itu kan simple kan dan murah. Mereka umek, golek, terus berikan yang terbaik. Terus dipaket no. Dia udah tak paket. Baru ukuran serius dan enggak itu enggak perlu takarannya tinggi atau rendah. Tapi sejauh mana dia itu mengusahakan apa yang kita mau kan. Maksud enggak? Iya. Terus ini dari beberapa yang keluh kesah ya. Kalau kita kenal jarak jauh belum pernah ketemu terus disambati ya. Disambati. Cowoknya itu sambat ya. Buang ke sampah. Buang ke sampah ya? Yes. Tapi cinta udah masuk ke dalam hati. Ya berarti salah, dia harus dibalikin ke logika. Lalu hatinya dia harus dipikirkan pakai logika. Belum menikah aja mereka sambat. Maksud nggak? Kalau udah nikah. Apalagi udah nikah, dijalui, tambah beban. Maksud dirimu. Terus kalau ada yang gedok tipu-tipu gitu? Lah iya. Sambat-sambat itu kan dia ngalem-ngalem. Lah terus pertanyaan nih, dia lo sing lanang lek. Kene sing wedok kok disambati. Iya. Apa gak buang ke sampah saja? Kalau urusannya jomba jampi telek asu? Nah itu beda urusan. Kalau jomba jampi telek asu sampai bisa dikirim ke sini kan jagoan. Bener nggak bisa ya? Menurut logika saya ya, nyebrang laut itu demite ra enek sing tahan. Nggak bisa ya? Nggak akan tahan. Setan mau foto mau apa nek menurutku loh ya. Kalau aku percaya Tuhan ya, aku percaya Tuhan sekali lagi. Kalau pribadi dianya yang memang gelem doyan goyah ya beda, tapi kalau aku percaya Tuhan itu nggak bakal terjadi. Mantap. Iku rek ya wis seru sekali istilahnya. Ojo gak takok meneh lho iki jek dawa ae dijelasno dawa, nek kowe ora takok aku jelasno dawa iki. Enggak, ini kontennya kita penipuan berkedok cinta atau kita suka di Hong Kong atau suka Indonesia? Iya kan campur-campur. Lah masuklah pertanyaanmu ngono kok. Oke. Mereka kan seneng di Hong Kong karena mengorbankan dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian ada cinta sebagai hiasan kehidupan mereka gitu. Oke, terus sekarang aku bertanya lagi darling. Hong Kong dan Indonesia, biasanya teman-teman apalagi pandemi seperti ini kan juga susah untuk pulang ke Indonesia. Dan yang aku dengar dari sekian banyak teman iku sing rumah tangga nih antara Hong Kong dan Indonesia itu berakhir dengan penderitaan, meja hijau, perceraian. Ya, terus? Nah, terus sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya mereka itu kok kebanyakan mereka itu selalu ada perceraian? So simple sebenarnya. So simple. Simple. Cerainya mereka itu karena gini. Mungkin si pihak wanita, aku rasa dia nggak bisa mengalah. Pihak wanita nggak bisa mengalah, pihak pria nuntut. Tak perjelas lagi. Pihak wanita nggak mau mengalah dalam hal. Makanya arep tak jelasno. Kowe berusaha kayak dadi Najwa Shihab. Iya wes. Nguber pertanyaan. Jadi tidak bisa mengalah itu begini. Posisi menikah laki-laki dan perempuan itu sebaiknya kan memang harus disadari. Ya kan, walaupun awalnya mungkin mereka menikah terus mas nggak ada modal aku tak pergi ke luar negeri kan kayak gitu kan. Ini kalau sudah menikah loh ya, beda lagi kalau menikahnya setelah dari Hong Kong. Itu beda lagi kalau
aku tak berangkat ya. Kemudian dia berangkat. Heeh. Terus Dek, wis tak rasa kita cukup segini aja, kita cari kerjaan sampai pulang. Heeh. Kan ada yang kayak gitu toh. Iya, Cowok ada yang kayak gitu. Ada. Suaminya ada juga yang kayak gitu. Ada yang nggak apa-apa, Dek. Heeh. Mulie sak karepmu, tapi rata-rata yang perempuan itu ngerasa eman. Heeh. Tambah sak kontrak neh gitu loh. Ngerti nggak? Heeh. Ya, semakin eman, maka dia akan semakin jauh. Oh. Disitulah akan penyelesaiannya di meja hijau. Kalau misalnya contohnya aja, simple. Si Susilawati. Iya, kamu nggak usah sebut nama. Ya nggak apa-apa. Nah, contohnya dia ya. Luar ini biasa dia. ini kita pakai buat contoh artinya. Jadi dia memegang teguh dan dia berprinsip ke suaminya. Karena kenapa suaminya juga pernah kerja keluar negeri, Malaysia. di kapal dan ABCD. Sehingga posisi jauh-jauhan sih akan sesuatu yang menjadi tidak nyaman. Tetapi kalau yang teman-teman kebanyakan kan gak semuanya suaminya kerja di luar. Kalau suaminya kerja di luar itu bisa tahu. Contohnya lagi Mbak Hendari Sri, suaminya juga orang kerja kapal. Oh, iya. Nah, Mbak Hendarinya kerja di Taiwan, sekarang pulang. Ah. Nah, itu anaknya ketata dan mereka nggak berakhir, nggak selesai. Fine. Karena si laki-lakinya bisa merasakan perasaan si perempuannya. Sik Mas, aku sibuk, aku sering pernah dengar. Ngerti kondisi keadaan. Iya, di oke, luar nggak negeri apa-apa. kerja. Bahkan beli HP dan semuanya istrinya nanya pamit suaminya, ya kalau buat sampean seneng bagus ya silakan. Tabungan nenek gak enek tak kirimi. Gitu. Malah kayak gitu posisinya di Indonesia. Oh. Karena dia COVID ya nggak tahu kapalnya nggak layar atau apa. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya dia harus menyadari saya bukan memihak si cowok loh ya, bukan memihak si cowok. Tapi ketika mengajukan keberatan si perempuan, oke Mas kita pulang, tabungan kita sekian, pekerjaan kita sekian, kira-kira ke depannya kita itu kebutuhan oke enggak gitu. Laki-lakinya memastikan, nggak usah khawatir Dek, banyak dikit kita jalanin. Yang penting sampean pulang. Lah kalau udah kayak gitu, jangan ditawar lagi. Pulang ya pulang wes. Pulang aja, nanti kalau misalnya di rumah kenyataan berbeda lagi, baru pamit lagi gitu loh. Yang terjadi masalah itu karena semakin di Hong Kong. Ini juga sebenarnya kalau bisa dibuat untuk penelitian. Semakin lama di Hong Kong, untuk semakin pulang akan semakin berat. Tanya sama dirimu kan. Nah, jadi tanyakan kepada dirimu yang 18 tahun, 1.8, 18 tahun, bukan 1.8 salah ya. Kamu ngomong 1.8 bukan 18 tahun, 18 years di Hong Kong. Semakin pulang untuk bikin cari duit di Indonesia, moh kan? Moh kan? Nah, itu dirimu sendiri yang jawab. Itu dirimu menjadi contoh. Jadi semakin dia lama ada di sini, maka bayang-bayang dolar itu nggak akan lepas. Itu loh. Dolar mudah dicari. Itu menghipnotis. Itu loh. Karena menurut saya, asal tahu ya, buat teman-teman semua penontonnya channel Bojoku asal tahu ya semua. Biaya hidup di Hong Kong itu termahal nomor 1 di dunia. Artinya perekonomian Hong Kong bagus. Data terakhir aku bocor, coba cek googling. Kota biaya hidup termahal di dunia number 1 is Hong Kong. Hong Kong. Artinya di sini itu perekonomiannya sudah bagus. Paham Uyan? Kamu ngerti nggak? Perekonomiannya sudah bagus. Bukan masalah nyarinya. Kalau ekonomi itu sudah berjalan, ekonomi itu sudah berkembang, otomatis bergerak sedikit aja bisa ada duitnya. Itulah yang menyebabkan mereka merasa enggan untuk pulang ke Indonesia, karena di Indonesia itu harus mati-matian untuk mendapatkan nilai uang itu mati-matian, sedangkan di sini kowe ndelok aku lah 5.000 dibayari sak wulan ngadep laptop bukan kemarin sampah kerja cuma 2 jam 1 hari, sampah 3.000 mau tak ambil kan. Ngambilin sampah, bersihin kompor sekian ribu, ya kan, so simple gitu loh. Jadi kalau kita berorientasi ke uang, maka yang terjadi yaitu kita semakin tidak akan lepas
Gitu loh. Makanya kenapa aku juga pernah bilang sama dirimu waktu kita mau nikah, pokoknya kita 1 tahun itu 2 kali, 6 bulan sekali kita pergi kan, refresh kan, melihat dunia kan, ya kan. Kamu pernah tak ajak Sumatera Barat, ke Bandung, ke Lombok, kita berangkat ke Lombok, supaya apa? Aku tujuannya ingin menunjukkan ke dirimu bahwa hidup di dunia ini butuh menikmati, bukan untuk cari terus gitu loh. Keluar sana-sana itu untuk ngerti, wow ya nemen tiba ya, wah aku syukur ya sedulin Reni, sedulin Rono, nah kan, gitu loh. Nah, jadi itu kesimpulannya itu. Terus sekarang pertanyaan yang terakhir tentang Lah apa kok terakhir? Cek dawa iki. penipuan. Pertanyaanmu kudu akeh iki. Ya berkedok Jenny penipuan. Sumargo iki soalnya. Tadi bilangnya kan si perempuan harus kurang bersabar. Kayak gitu. Enggak, tidak bisa mengalah. Oh, si perempuan tidak bisa mengalah. Enggak mau mengalah. Nggak mau mengalah. Nah, terus sekarang saya di pihak perempuan. Ya. Itu yang memiliki suami mungkin tinggal adoh-adoh kerja, nyambut gawe, selingkuh. Nah, ini beda urusan. Nah, ini beda urusan ya. Karena selingkuh. Bab baru. Bab selingkuh, kalau suaminya selingkuh. Berarti yang harus dibahas itu kenapa kok selingkuh itu dulu. Jadi apa memang bukan dia nggak bisa garangan, kalau memang enggak ya, karena gini, ada beberapa wanita yang pada saat suaminya ditinggal jauh itu malah ngomong, wis nek pingin menyalurkan hasrat kebutuhan silahkan, tapi hati-hati, soalnya aku nggak bisa ngewehi. Ada contohnya, pasangan yang seperti itu ada. Aku belum pernah dengar. Aku dengar. Tetapi semakin ada yang kayak gitu, laki-lakinya merasa hatinya luluh. Terus akhirnya baik-baik menjaga istrinya karena wis disumanggakno kan. Berdosa loh perempuan ketika misalnya perempuan misalnya laki-lakinya pengen terus ternyata memang nggak bisa, itu kan berdosa. Tetapi istrinya menyadari akan dosa itu bahwa aku udah nggak bisa, silahkan tapi hati-hati, ojo wee wong, ojo sing ngene ya pokoknya ya opo lah ibaratnya seperti itu. Nah ada juga yang mati-matian aku golek duit ojo sampai selingkuh. Tetapi buat saya 90% wanita itu pada prinsipnya tidak mau diduakan. Bukan apa ya? Tidak menginginkan suaminya selingkuh. Iya, sama. Dan mereka setia. Bahasanya setia. 95 atau 90%. Ini angka yang gede loh. Perempuan itu setia buat saya. Yang nggak setia itu 10%. Tetapi ketidaksetiaan mereka itu pasti ada dasarnya. Maksud nggak? Nah, jadi yang harus kita garis bawahi adalah bahwa wanita itu setia. Nah, suaminya ini yang tidak bisa menjaga kesetiaan. Sekarang contoh aja kita cerita. Ada yang setor duit. Saya pernah dengar pengalaman, rumah jadi, sawah jadi, mobil ada, lengkap. Lengkap anak, semuanya ada. Ya? Suami istri. Lengkap ada. Suaminya baik. Jadi ada yang semuanya dikasih, lama-lama belok kan, ada juga kan. Ya jadi tergantung bagaimana. Nah kalau dianya mengenali karakter suaminya dengan baik dan benar, ya sudah. Intinya jangan diburu banyak-banyak, cukup untuk keadaan, biarkanlah bebankan itu sama suaminya. Bebankan penghasilan. Aku sangat paham perempuan itu ya apa nang omah gaya nempur beras saya kok angel, gaya nganu iku kurang. Sedangkan DE punya energi dan kekuatan untuk pergi jauh, misalnya ke Hongkong bisa cari uang, rasanya kok kudu ndang pingin budal ae kan. Tahan rasa itu juga gitu loh. Biarkan di rumah itu bagaimana pihak suami itu memberikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dia gitu loh. Jangan semata-mata bahwa dia bisa jadi suami, bisa jadi ibu, bisa tulang punggung, terus ngerasa suami itu nggak ada nilainya. Gitu loh. Kalau nggak ada nilainya ya itu tadi ya berakhirnya selingkuh, bercerai, bubar, itu wes pasti. Bukti lagi temenmu kan.
Datpon? Jadi semua nggak? Nggak jadi semua nggak? Iya. Yang bener kan? Dan itu pun harusnya kan bisa pulang, cuti, atau pulanglah semuanya sudah. Nggak usah dilanjut lagi kontraknya. Tapi delok iming-iminge suami itu pada prinsipnya juga begini. Nek iso mulai, tapi kadang istrinya eman-eman ini mas, gajinya wis diundakno sakmene. Ya aku nambah kontrak kayak gini. Lah suaminya kan ya terus piye? Kate ngomong orao, sing wedok sing karep. Serba salah kan? Iya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi yang saya garis bawahi, perempuan yang merantau ke Hong Kong ini hebat. Itu letak dasarnya. Tapi di balik kehebatan itu semuanya yang harus juga menjadi bahan pemikiran. Yaitu tadi, dia perempuan, dia wanita, dia juga harus dekat dengan suami. Perempuan. Iya, harusnya begitu. Tetapi kalau dia dulu tidak memutuskan menikah dan memutuskan sendiri, silahkan untuk egois. Selama belum menikah loh ya. Kamu tahu nggak, menikah itu kita akad. Ya kan, akad. Dirimu itu udah diserahkan ke suami untuk pertanggungjawabannya, dan walinya kan bapaknya. Bapaknya menyerahkan ke pihak suami. Suaminya harus menjaga. Kalau pas selepas menikah, istilahnya pilihan suami ini ternyata salah, itu terus piye? Ya sudah, ngomong baik-baik. Kalau berangkat baik-baik, ya pulangnya juga baik-baik. Balikin aku ke bapakku baik-baik. Iya. Harus bisa ngomong gitu ya? Kenapa? Harus bisa ngomong. Iya gitu. kan, kalau nggak cocok, nggak pas kan, nggak cocok, suaminya nggak sesuai dengan apa harapannya dia, ya sudah. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah sama bojone, ya kira-kira mungkin bojone mungkin di rumah wis mangan turu kadang gelem nyambut gawe, kadang enggak, padahal kebutuhan hidup kan tiap hari harus makan. Susu anak juga harus setiap hari juga harus diminum. Kalau merasa enggak cocok, ya udah ngomong baik-baik sama suami. Iya, sebelum pada selindut-selindutan. Istilahnya biar nggak banyak cekcok, ngomong aja sama suami, kebutuhanmu kamu nggak bisa cukup untuk menafkahi, ya udah kamu istilahnya kembalikan saya ke orang tua saya. Kalau benar-benar teman-teman tuh siap untuk jadi single parent. Ya, itu sangat menurut saya gentle banget, dan laki-lakinya pun ketika dibegitukan dia akan berpikir gitu. Rata-rata nggak mau laki-lakinya. Nanti takutnya berujung sakit hati laki-lakinya. Bukan, gini, dia sakit hati kan dia harus nyadarin. Nah aku gak iso ngewahi apa-apa misalnya. Tapi ketika dia gak iso apa-apa, dia ngeramut anaknya diterno ngaji, sayang karo papa ya anaknya ya. Itu tuh kesempatan. Itu istri bisa menjadi pertimbangan lagi loh. Paham nggak? Jadi egonya dia bisa diredam dengan ternyata misalnya punya anaknya dirawat, diajak ngaji, diopeni lemu-lemu, sekolahnya pinter-pinter ibaratnya. Itu kan juga bentuk pengabdian suami toh. Itu juga nggak bisa. Makanya ketika aku sama awakmu jauh kan, aku budal nang Jepang, aku bilang kayak gitu kan dirimu. Karena aku nang kene mangan turu, aku dilokno ambek ibuku, bukan dirimu sing ngelokno aku, sing ngelokno ibuku. Dia dadi wong lanang ra nyambut gawe misalnya. Nang omah mangan turu ngenteni, padahal aku kan juga kamu suruh kadang ke mana, itu kan bagian tanggap kerja gitu loh. Aku kerjanya ngene bu, dikongkon rono, transfer ngene, transfer ngono. Ibuku kan ngelihat, aku kamu kasih kirimin duit segitu banyak, ya kan. Kemudian aku nggak kerja, karena kan old mind, cara pemikiran orang tua. Pemikiran orang tua namanya kerja, berangkat pagi pulang sore itu kerja. Kalau kerjanya setengah-setengah kayak gitu, terus aku jelasin kan. Mau jadi laki-laki apaan, ibuku. Terus akhirnya aku ngomong ke dirimu, nunggu visamu aku ke Jepang piye kan kayak gitu. Nunggu permasalahanmu selesai, aku ke Jepang ya opo kan kayak gitu toh. Nah di Jepang kan aku juga dapat duit toh. Walaupun setengah ilegal gak jelas itu kan. Tak storin awakmu iki aku ya oleh duit gitu. Itu perasaan normally kalau laki-laki punya rasa dan bentuk tanggung jawab loh ya. Jadi diselesaikan ya gak apa-apa. Wong jenenge sekali lagi aku bilang,
ke dirimu bahwa kadang bayangan terhadap pasangan itu wow. Tapi setelah dijalani ternyata tidak wow. Berarti tidak benar-benar mengenali dong. Tidak benar-benar berpikir bahwa dulu aku milih dia itu untuk kesini gitu. Jadi dilihatnya juga konsisten dan komitmen. LE sampai ngisingan itu juga harus bisa paham, oh ngisingan. Oh tiba nelekan. Jadi begitu buat teman-teman. Kedok cinta itu lebih hati-hati. Tetapi kalau laki-laki serius ya udah tantangin aja. Terserah munine opo. Nantang itu terserah perempuan itu. Jual mahal dikit. Bukan jual mahal, tantang aja. Tantang dalam bentuk ya itu tadi, lamar. datang ke rumah, enggak. Aku minta ini, kamu bisa ngasih enggak? Mintanya enggak usah yang gede-gede kayak kamera, handphone, enggak usah. Kebaya. Nah, tes-tesin perintilan sendal yang kayak gini. Dengan hal-hal yang kecil dia itu mencoba untuk memenuhi. Kan itu juga bisa menjadi ukuran. Bener nggak? Misalnya senangannya kita sih ngewangel ya, misalnya apa? Aku kok pengen bangle. Bangle dudu emas, Mas. Bangle biasa tapi sing koyok gambarnya ini lho, tunjukin. Kalau dia dek enek ngene, dek kayak gini sampean mau senyum-senyum aja. Wong jenenge ngetes kok. Gak apa-apa Mas sing iki ketok ya apik. Ya wis tak kirim. Paketan apa sing nang Hongkong, Dik? Hah? Iya enggak? Iya. Bener enggak ngomong? Berarti kalau laki-laki cinta berkedok penipuan, berarti kita perempuan harus cinta penuh kecerdikan. Ya enggak. Iya harus cerdik. Bukan. Kalian biar itu nggak kena tipu. Kalian itu hebat gitu loh, tapi bingung karena saking hebatnya gitu, karena butuh tadi pengen disayang lah. Kalau cuman akhirnya dapat itu semuanya terus cukup, jadinya ya kayak gitu, malah DE sing ngirimi. Kirimin aja yang agak nyeleneh, iwak asin kayak terasi kayak apapun kayak gitu loh. Itu udah sesuatu banget ya. Iya. Rasanya udah sesuatu banget. Jadi dia benar-benar nyariin gitu loh. Dia itu nyariin apa yang dimaui pasangannya. Rek piye rek? Cerita komeno. Pasangan teman-teman yang setia menonton di channel YouTube saya iku piye ya apa? Rata-rata ngene, alah kok bojoku dikongkon tuh kok nang ngene ra gelem, iku kan bojo. Kan kita ngomong sing belum jadi pasangan. Enggak deh. Yang penting walaupun yang belum jadi pasangan ataupun yang sudah punya suami istri, mudah-mudahan lah wis. Terus sing single-single atau yang single parent atau yang benar-benar single, piye darling? Kesan-kesannya, pesan-pesannya? Ya dia hebat. Hebat. Wanita di sini tuh garis bawahnya adalah hebat. Ya tinggal kalau yang single parent membawa anaknya itu ke arah ke pendidikan yang lebih baik, gitu loh. Ya rata-rata punya duit, benanake njaluk ditukokno lah, itu susah. Buat anak. Iya, apa-apa lah. Aku kerja buat anak, anaknya njaluk apa-apa, oke. Giliran kita udah mulai capek, anak semakin tumbuh besar, mentalnya ini kan udah banyak dia dapat ketika minta sama mboke. Gak diseneni sik, gak diamuk sik, gak dikongkon ngene sik, langsung dikirimi. Jatuh-jatuhno nek pas ibuke kesel kan mesti ngene. Anakku iki yo lak njaluke duit kayak ngene kayak ngono ya, karena memang dari awal udah di set up kayak gitu. Semua serba dikasih. Tapi kalau misalnya walaupun kita ada, teman-teman yang ada di sini tuh duitnya cukup. Kasih itu press tetap. Cukup nggak cukup duitmu sebulan sekian wis. Dengan begitu kan dia belajar manage kan. Dia belajar manajemen. Nah, ketika yang diajarkan adalah sebuah manajemen, sampai nanti dia tua dia juga akan memanage terus. Jadi seperti itu, kayak ibuku dulu. Adanya ini motor kuning, kamu mau ya silahkan, adanya sepeda federal ini. Kamu mau ya udah, kalau nggak mau ya nggak usah sekolah. Tak usah sekolah, tak bawain, tak suruh ikut mbahmu angon kambing. Lu itu selalu diucapkan sama ibuku loh.
Akhirnya begitu kita bisa keluar sendiri, cari sendiri, kita kan ngatur wong tuwek. Ya enggak? Ngerti enggak? Wong tuwek kan diatur. Kamu dengerin kan kalau aku ngomong sama ibuku? Kamu ngomong sama bapakku kan kamu dengerin kan? Pancene pembangkang kok. Anak pembangkang kok. Ya iya toh, karena kita berusaha mencari ya, karena dibekali orang tua dengan hanya pas-pasan, kita berusaha untuk bisa survive gitu. Nah, ketika kita sudah bisa survive dan bisa ngasih, jatuhnya begitu malik keadaan. Jadi kayak gitu. Okay. Makanya buat teman-teman yang ada di sini jangan terlalu di loss. Saya tahu hati kalian, perasaan kalian itu tidak akan pernah tega, dan kalian bekerja pagi siang malam karena buat mereka, buat keluarga anak. Iya. Cuman ada harus diajarkan manajemen sejak dari awal. Menabung. Iya. Dan menyisihkan uang untuk hari esok. Nah, kan ada juga yang kemarin katanya dikasih duit, si Denny Sumargo kan dikasih duit berapa? 5.000. Jadi kalau 5.000 sebulan dikali seminggu kan artinya 35.000. Nah, dia kan ngutang ibunya, nanti begitu setoran yang bulan depan potong aja kan gitu. Karena dia minta duitnya duluan. Nah, itu kan bagian dari manajemen yang benar. Jadi dia merasakan haknya dia itu cuma 35.000 seminggu. Sedangkan dia menginginkan sesuatu yang nilainya 70 misal 70.000, otomatis kan akan mengambil jatahnya dia di minggu depan. Akhirnya minggu depan siap-siap puasa kan. Saya pun begitu. Ini pelajaran loh. Ini pengalaman pribadi. Saya SMP mau ngajak nonton aja, saya harus 5 hari nggak jajan. Waduh. Bisa ya? Bisa. Ngajak nonton bioskop bareng-bareng. Terus kuliah. Aku pingin traktir cewek, ya kan? Cewek itu cantik, kaya. Lah aku kan miskin. Cantik kaya, Mungki dong. Bukan, itu kakak kelas. Mungki itu senior. Depan paduan suara mahasiswa. Jangan disebut, nanti dia nonton. Nggak apa-apa. Dia cantik. Dia beliin sampo buat aku, rambutku kan panjang dulu. Aku pingin ngajak beli es jus. Aku juga nggak makan 3 hari. Dari dulu berarti kamu kere? Hah? Dari dulu kamu berarti kere? Bukan kere. Terus? Duit cashku nggak ada. Yang ada itu badanku yang sehat sama pemikiranku aja. Tidak ada cash money. Sampai detik ini kan nggak ada cash money kan? Ada kok. Ya, tapi kan kamu yang ngasih. Jadi aku kayak gitu, Bu ya. Mau naik gunung juga sama. Itu manajemen. Karena ibuku memang nggak ada uang lebih untuk kamu bisa ini, bisa itu, nggak ada. Wis jajanmu sekian, wis kamu cari sendiri, kamu bagaimana sendiri, silakan. Jadi seperti itu manajemen. Itu ke saya ya pengalaman pribadi lah. Tapi nggak apa-apa juga lah buat teman-teman. Boleh dipakai, enggak dipakai ya nggak ada jadi. Darling, mantep banget. Ceritanya malam ini mantep banget. Dan terakhir. Aku hadiah apa? Dan terakhir aku mau tanya. Hadiah aku apa sih? Terakhir aku mau tanya sama kamu ya sebagai laki-laki. Pernah nggak kamu? Pernah. Cinta berkedok penipuan ke perempuan. Aku? Enggak. Aku semuanya serius. Semuanya serius. Saya nggak nipu. Nggak nipu. Kalau kamu serius ya? Saya serius semua. Oh, jadi nggak ada ya cinta berkedok penipuan, nggak ada? Bukan nggak ada. Nggak kamu. Aku tanya ke pribadi kamu. Dari sekian perempuan yang kamu kenal itu nggak ada yang saya tipu, semuanya serius. Semua nggak ada, semua serius. Kan kamu lihat, tak ajak nikah semua kan? Semua tak ajak nikah. Ya kan aku nggak tahu, darling. Ya, kalau tapi masa tak ceritain ke kamu kan tak ajak nikah semua kan? Pacaranku juga tak ajak nikah. Karena pembuktian bahwa laki-laki itu benar-benar itu mengajak nikah mendatangi orang tua. Gitu ya? Iya dong.
Yang namanya cinta, nek anjene cinta banget, seneng, iku wis berending pada posisi melamar. Melamar dan menikah. Menikah, enggak melamar. Aku ditolak. Oh. Tetep enek ditolak, tapi kan aku wis ngelamar, wis nggowo wong tua aku moro. Ditolak. Itu semuanya aku enggak ada yang nipu. Aku enggak nipu. Cuman kadang mereka pada minta-minta, lah piye. Contohnya minta-minta piye? Tak selamat serandal ya. Apa? Tak selamat serandal. Kan ini masa lalu. Yang kamu tanya tipu-tipu kan, aku nggak nipu. Ngerti kan? Oke. Jadi closing statement. Kalian yang ada di Hong Kong itu hebat. Ya kan? Tapi kalau sudah memang waktunya harus pulang, pulanglah. Nemuin suami, berkeluarga di rumah ya pulang. Tata lagi penuh jadi, dengan kebahagiaan. Jangan hanya lantaran dolar Hong Kong itu gurih. Segurih apa sih, darling? Gurih, renyah. Kriuk-kriuk. Gurih, renyah, kriuk-kriuk. Dan lanjane nggak salah. Nabine wong wedok iku duit. Yeah. Aku sangat menyadari dan kebutuhannya akan sulit. Tetapi mencobalah bahwa belajar bahwa duit itu menjadi bukan segalanya. Tapi kan rata-rata semua perempuan mesti istilah nek ora ndek duit ya setengah susah. mati. Kalau jadi, banyak duit itu wow. Kalau udah seperti itu aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngomong. No comment. No comment. Tinggal dilihat aja kayak apa hidupnya nanti mereka yang kayak gitu. Karena dimanapun number one di dalam hidup ini adalah yo sing gawe urip. Number one, bukan duit. Nek wong percaya Gusti Allah, duit iku iso teko. Nek wong gak percaya Gusti Allah, duit iso moro kok. Logikane ngono. Pemeneh percaya. Rezeki itu diundang, darling. Ndak. Rezeki itu diundang. Seperti teman-teman menonton di channel YouTube saya itu sama aja mengundang rezeki. Tidak. Menurut saya tidak diundang. Terus? Rezeki itu atas apa yang kita lakukan. Wis. Nah, kalau apa yang kita lakukan itu membuat orang lain memberikan sesuatu kepada kita, berarti yang kita lakukan itu mengundang. Ya kan sama aja. Enggak, kan kamu tadi mengundang dulu kan? Lah iya, mengundang. Enggak. Dengan cara apapun itu kita undang. Enggak. Berbuatlah sesuatu. Lah iya. Agar rezeki itu datang. Kayak kita memberikan statement kayak gini, itu juga mengundang. Teman-teman menonton. Ya kita memberikan sebuah informasi lah. Sharingan. Informasi. Sharing bisa dipakai, bisa enggak. Bisa jadi bahan pertimbangan, bisa enggak. Itu tadi ya, kalian hebat. Sebelum tidur. Hebat. Tetapi itu tadi, kalau udah waktunya pulang. Kalau belum, ya negosiasi lah. Sama bojo. Tapi kalau yang single, gaspol. No comment. No comment. Bebas. Apapun wis lost doll. Single karena tidak ada aturan. Tapi kalau yang sudah menikah. Nah, kalau yang sudah janda, kan ada juga janda kan. Nek janda itu kan ya tergantung apakah nanti mau mendapatkan pasangan lagi atau ya cukup mendidik dan merawat anak aja. Tapi saya rasa cari pasangan dah. Boleh. Kalau memang mau lebih bisa rileks. Kalau mau mencari pasangan ya itu hak masing-masing. Kalau mau cari pasangan seperti tadi tips-tipsnya, kalau kenal di dunia maya, pokoknya kunci pertama, trik-triknya udah disebutin sama bujuku. Semoga bermanfaat dan tidak kena tipu-tipu bergedok cinta. Closingnya darling, terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Yang penting jangan lupa bahagia, karena bahagia itu bisa meningkatkan imun. Yes. Pokoknya bahagia selalu teman-teman. Kebal selalu. Kopi. Tes. Hasilnya hasilnya negatif. Pikirannya selalu positif.
Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video. Bye.